Halo teman-teman, kali ini kita dari tim KKN Gondokusuman akan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang pengelolaan stres selama masa pandemi dengan berkebun. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Konita Aulia dari tim KKN Gondokusuman Terban 2. Nah, terus di sini saya juga ditemenin nih sama teman saya. Coba kenalan dulu, Kak. Halo teman-teman, perkenalkan aku Febriana Damayanti, biasa dipanggil Nana. Oh iya, Kak, kita perlu panggil teman-teman pendengar nih apa ya? Mungkin bisa kita panggil Kusumaners nih ya Kak ya, kan kita di Kelurahan Gondokusuman nih. Oke, boleh-boleh. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi nih, Kak Nana nih kira-kira udah ngerasa bosen belum sih, Kak? Jujur ya, aku sih udah bosen banget pandemi karena udah lama banget kan dari 2020 gitu. Oke, mungkin kita bisa sharing sedikit nih, Kak, sama Kusumaners. Kalau dampak pandemi secara psikologis selain bosen itu apa aja sih, Kak? Dampak pandemi secara psikologis itu bisa di gangguan kecemasan ya. Kan kalau misalnya buat pelajar gitu, pembelajaran online jarak jauh, terus habis itu buat mahasiswa-mahasiswa apalagi yang udah mau lulus gitu, mikirin prospek karir ke depan, apalagi di masa pandemi, terus lowongan kerjaan itu juga cenderung menurun karena ekonomi negara juga sedang melemah. Nah, selain itu, gangguan emosi juga karena misalnya pemasukannya berkurang, terus pelajar juga banyak tugas, tugasnya berlebih, mana online. Nah, itu tuh bisa bikin depresi loh sebenarnya. Oh, gitu, Kak. Kira-kira ada nggak sih, Kak, cara kita mencegah atau mengurangi dampak COVID ini ke psikologis kita? Ada sih. Mungkin salah satunya dengan melakukan hobi atau kegiatan yang menyenangkan gitu. Misalnya nih berkebun nih. Nah, apalagi sekarang kan kita di rumah aja nih. Nah, ini cocok nih. Oh iya, bener banget, Kak. Aku juga pernah baca di suatu penelitian, kalau berkebun itu salah satu cara untuk meningkatkan imun juga. Soalnya dari berkebun ini kita tuh bisa menghirup udara segar, terus bisa jadi berkeringat, karena kan beraktivitas secara fisik. Terus bisa juga mengurangi stres. Bener banget tuh. Setauku garden terapi atau terapi dengan cara berkebun ini juga sudah sering dilakukan sama profesional loh buat menangani stres. Warna hijau itu juga menurut penelitian bisa mengurangi kecemasan dan emosi. Oh iya, satu lagi nih, ngomong-ngomong tentang berkebun nih. Di daerah perkotaan dengan lahan sempit itu kira-kira kalau berkebun tuh atau melakukan sejenis pertanian tuh kayak apa sih Kak yang bisa dilakukan? Oke, Kusumaners. Kalau di lahan sempit itu salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan sistem pertanian vertikultur. Jadi menanamnya itu secara vertikal ke atas. Misalnya, teman-teman ada dinding gitu di rumah. Nah, itu bisa pakai wall planter. Jadi kayak apa ya? Kayak polybag tapi di dinding gitu kan. Nah, terus bisa juga pakai palaron yang diberdirikan di sampingnya tuh dilubangi. Nah, nanti dari lubang ini ditanami sayuran, tapi tentunya juga udah ada tanahnya ya di lubangnya itu. Nah, bisa juga atau memanfaatkan botol-botol bekas yang disusun secara vertikal gitu. Menarik banget ya Kak ya. Oh iya, kalau jenis komoditasnya ini apa sih yang biasanya bisa ditanam di daerah perkotaan gini? Kalau jenis komoditasnya itu bisa sayuran, misalnya sawi, kangkung, selada, karena kan umur dari sayuran ini relatif lebih singkat gitu, panennya lebih Mhm. cepat dibandingkan komoditas lain. Nah, tapi perlu Kusumaners tahu juga nih kalau sayuran itu selain ditanam dari benih atau biji gitu yang biasanya dibeli dari toko pertanian, itu bisa juga loh dari sisa sayuran. Misalnya nih di rumah Kusumaners masak, terus ada bagian yang dibuang, misalnya kayak sawi itu kan bagian ujungnya nggak dipakai ya bagian pangkalnya. Nah, itu bisa loh ditanam ditanam lagi gitu. Tapi buat informasi lengkapnya, cara menanam dari sisa sayuran nanti bisa dicek di video di channel ini yang judulnya terkait penanaman dari sisa sayuran kembali. Wah, menarik banget nih. Oh iya, kalau misalnya tanaman obat, itu sebenarnya prospektif nggak sih buat ditanam buat kegiatan-kegiatan di rumah gitu? Kalau tanaman obat itu kan macam-macam ya, Kak. Ada yang bentuknya pohon, kayak misalnya pohon mahkota dewa, terus ada jeruk nipis. Nah, mungkin kalau yang bentuknya pohon itu agak susah ya, karena kan butuh space yang luas. Cuman kalau tanaman obat yang hasil produknya dari rimpang, kayak misalnya jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Nah, itu bisa banget nih ditanam di rumah.
Oh gitu. Terus kalau yang barusan disebutin itu cara menanamnya gimana sih, Kak? Cara nanamnya itu dengan memotong rimpang. Nah, kalau misalnya aku Sumaners belum tahu nih rimpang itu apa, rimpang itu ya yang biasanya di dapur, kayak misalnya jahe yang biasanya dibuat bumbu, empon-empon, kencur itu juga itu bagian itu namanya rimpang gitu. Oke, kita lanjut ya ke cara memotongnya. Jadi dari rimpang itu dibagi beberapa bagian berdasarkan buku. Buku tuh kayak apa ya, yang kayak ada garis tipis gitu nanti kalau teman-teman bisa lihat ya di dapur gitu ada jahe coba dilihat. Nah, dari satu buku itu biasanya ada calon tunas. Nah, gimana sih tahu calon tunas itu kayak apa? Jadi calon tunas itu cirinya ada tonjolan gitu, ada kayak yang mau apa ya, yang mau tumbuh gitu. Nah, itu biasa disebut dengan calon tunas. Nah, nanti kalau misalnya udah dipotong nih, berdasarkan buku-buku yang udah ada calon tunasnya, bisa langsung ditanam di tanah. Jangan lupa juga buat disiram. Wah, menarik banget nih. Berkebun nih bisa banget ya dipakai buat mengurangi stres di kala pandemi gini. Iya, bener banget. Semoga Kusumaners bisa coba ya di rumah. Sip-sip, makasih banyak infonya, Kak. Oke, kayak sampai di sini dulu kita yang ngobrol-ngobrolnya. Iya, iya. Mungkin cukup di sini dulu ya, Kak. Oke, sampai jumpa lagi ke Sumaners. Sampai jumpa lagi.